melakukan pesugihan untuk kekayaan sampai anak dan istri menjadi korban tumbal. Saya memilih angka kelahiran nomor 21. Roni, angka kelahiran 21. Pesugihan membuatnya terlena dengan harta kekayaan duniawi. Keluarga menjadi korban tumbal. Karma apakah yang pantas didapatkan oleh Roni? Ada Mas Roni yang lahir tanggal 21 Oktober berdiri di hadapan kami dan ada di sini tentang pesugihan Mas Roni. Umurnya berapa sekarang? Saya berumur 31 tahun. 31 tahun. Oke, saya serahkan ke Roy dulu ya. Silakan Roy. Baik. Tampaknya di sini ada kekhawatiran yang ketakutan yang dibaca oleh saya ya, Roy Kiyoshi. Dan Roni, saya melihat di sini memang saya menggambarkan satu sosok berkepribadian double atau ganda. Saya tapi bilangnya agak lebih sopan, sakit yang berhubungan dengan mental atau mental illness. Tetapi ini sebenarnya bukan kategori penghinaan atau menyudutkan atau apa tidak, tetapi lebih ke arah pencarian jati diri yang belum terlihat. Dan saya merasakan di sini kamu adanya ritual-ritual yang kamu lakukan berhubungan dengan cara yang instan. Pak Roni! Pak Roni! Pak Roni! Pak Roni! Assalamualaikum! Pak Roni, buka pintunya! Cepat, Pak! Assalamualaikum! Pak Roni! Pak Roni! Buka pintunya, Pak! Pak Roni! Buka pintu! Pak Roni! Cepat, Pak Roni! Nggak tahu tuh. Gawat, Pak! Kamu sini ya. Pak Roni! Pak Roni! Buka pintunya, Pak! Ada apa sih, Pak? Pagi, Pak. Gawat, Pak! Gawat kenapa? Iya, Pak, gawat, Pak! Itu, Pak, penggilingan padi, Pak! Tiba-tiba rusak dan terbakar, Pak! Betul, Pak. Apa? Terbakar? Iya, Pak, terbakar! Semuanya terbakar, Pak! Sampai ke gudang beras yang sudah digiling, Pak! Kok bisa? Gimana caranya? Ada apa, Mas? Gudang beras dan penggilingan padi kita kebakar. Astagfirullahaladzim. Kamu tunggu sini ya. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Siap, Abi, siram, siapa siram? Coba cepet siram, Abi. Air. Air sama air. Aduh. Pak Roni, sabar. Sabar, Pak. Lagi, Pak. Apinya udah makin membesar, Pak. Sabar lagi, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Itu lagi. Aduh, Sabar. Istighfar, Pak. siapa yang ngelakuin kayak gini? Kami datang tiba-tiba sudah ada api, Pak. Nggak ada siapa-siapa. Malah mesin belum nyalakan sama sekali loh. Selesai. Habis semua harta saya. Sabar ya, Pak. Ikhlasan semuanya, Pak. Apa yang hilang insya Allah akan diganti, Pak. Udah, Pak, udah. Lebih baik semua bapak-bapak bersihin sisa kebakaran sana. Ibu keluar dari rumah ini. Bapak, aku mohon Pak, jangan usir kami, Pak. Kami mau tinggal di mana, Pak? Tunggu suami saya pulang aja, Bapak. Utang suami ibu itu udah 4 bulan jatuh tempo dan tidak ada pembayaran sama sekali. Rumah ini akan kami sita. Ada apa lagi situ ya? Tapi, Pak. Pak, ini ada apa, Pak? Kenapa rumah kami disita? Maaf Pak, ini surat perintah dari atasan kami. Kalau rumah ini akan kami sita. Pak, saya kan mau niat bayar, Pak, dari hasil panen saya. Tapi lumbung padi saya baru kebakar, Pak. Harapan saya itu uangnya akan dibayar ke sana setelah panen, Pak. Maaf Pak, tidak bisa. Pak, dengar nggak, Pak? Itu alasan saya, Pak. Berarti nggak sih, Pak, kondisi saya? Hah? Kami hanya menjalankan tugas. Rumah ini harus sita sesuai keputusan, Bang. Mas, semua rumah kontrakan kita juga udah pada disita. Kita harus bagaimana lagi, Mas? Udah diam, aku yang pikirin. Aku akan anterin kamu ke rumah orang tua kamu dan anak-anak. Aku akan pulang kampung. Nanti. Mau kemana kalian? Mau kabur ya? Ada apa nih, Pak? Kita dari leasing. Mobil ini harus kami sita. Ini surat penarikan buat mobil Pak. Nggak bisa. Ini nggak bisa, Pak. Nggak mungkin. Nggak bisa. Ini sudah jelas Pak, surat resmi kita dari leasing. Mobil Bapak tetap kita tarik. Nggak bisa. Nggak bisa. Banyak aja lo. Lawan lo. Ayo. Jalan kita.
sawah itu, Pak? Apa? Mana surat-suratnya? Mau jual sawah? Nggak bisa. Itu soal keluarga. Itu warisan kayak kamu. Satu-satunya. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Di situ juga kan ada bagian saya, Pak. Mana surat-suratnya, Pak? Saya ini lagi butuh uang. Cepetan. Dengar ya. Pokoknya Bapak tidak setuju. Kamu 2 tahun baru pulang. Sekarang teriak-teriak minta sawah itu dijual. Keterlaluan kamu. Saya ini tuh lagi banyak masalah, Pak. Perlu uang. Roni. Nih, anak, mau kemana? Mau dibawa kemana motor ini? Mau dibawa kemana, Roni? Saya mau pinjam motor Bapak. Aduh, Roni! Roni, tunggu! Lepasin! Roni! Udah. Roni! Roni! Awalnya tahun 2012 saya mengalami kebangkrutan di bisnis saya. Lalu pada tahun 2013 saya diajak teman saya untuk melakukan bertapa atau bisa dibilang pesugihan di salah satu gunung di Jawa Barat. Ron? Roni? Ron? Ya Allah ya Tuhan! Pak, Ingat nak, kamu tuh masih punya istri dan punya 3 anak. saya sudah capek dengan hidup ini, Pak. Coba nak, kamu pikir-pikir lagi nak. Mungkin selama ini kamu kurang beramal. Orang tua kamu yang tinggal satu kampung saja, kamu jarang datengin. Apalagi memberikan sesuatu. Pasrah sama Allah. Saya butuhnya uang, Pak. Saya lagi susah ini, tahu? Kenapa kamu sama orang tua seperti itu nak? Hah? Kenapa? Pak, udah Pak. Stop Pak. Ayo, Pak. Pukul, Pak. Saya nggak takut sama Bapak. Roni, kamu tuh ya dari kecil memang susah diatur. Lihat, Roni! Dengar, kamu ini bicara sama orang tua. Dan kalau kamu tidak butuh orang tua, kamu pergi dari rumah ini. Pergi! baik, saya pergi. Jangan Roni. Biar itu. Biar itu. Pergi kamu. Ya Allah. Kenapa saya lagu diambil? Kenapa harus aku, ya Allah? Kenapa harus saya, ya Allah? Pak Roni sabar Pak Roni. Ini semua cobaan dari Allah Pak Roni. Saya nggak butuh cewek kalian sana-sana. Saya. Ron, mendingan sekarang jadi tukang ojek aja. Daripada luntang-lantung kagak jelas. Motor bapak lu kan masih ada 1 tuh di rumah. Enak aja ngojek. Gini-gini juga gua orang kaya. Emangnya lu? Lu tuh udah gembel sekarang. Motor lu aja ditarik sama leasingnya gak? Penampilan siapa? Lebih keren siapa? Kita kan? Iya benar. Jadi tukang ojek. Kemarin lu jadi orang kaya, sekarang lu jadi gembel. Lu tuh gembel. Udah. Apa-apaan sih dia? Susah emang kalau orang kaya. Stres. Wih, Pik, mana aja lo? Gila, penampilan lu keren banget. Padahal kan lu cuman anak seorang petani miskin. Ini belum seberapa. Di rumah mobil gua ada 4. Ngomong-ngomong lo ngapain kalau sama tukang ojek? Bukannya lo udah jadi orang kaya? Iyalah, gua bikin warung sembako, penggilingan padi gua semuanya ludes. Penggilingan padi gua kebakar. Gue juga pernah ngalamin kayak lo. Makanya sekarang gue cari cara yang asik-asik aja. Cepet, yang penting bisnis gue lancar. Hidup gue senang terus. Lu kasih tahu gua dong rahasianya. Ya udah nanti lo ikut gue aja. Yang penting nanti lo ikutin semua perintahnya. Yaudah yuk. Ayo. Gua udah gak sabar nih. Pik, lu yakin di sini tempatnya? Iya, nanti lo bertapa di sini selama 1 bulan penuh. Terus lo ikutin aja semua keinginan penghuni gue itu. Dan nanti lo bakal jadi orang kaya raya. Gue jamin, apa yang akan lo lihat dan lo lakuin nanti bakalan di luar logika. Lo udah siap? Gue siap. Yang penting gue kaya kayak lo. Misi. Permisi Ratu. Nanti lo lepasin ayam hitam ini. Terus lo ikutin kemana dia pergi.
Kalau dia diam, lo harus diam dan bertapa di situ. Ingetin aja dalam hati lo apa yang lo mau. Pikirin aja lo pengen kaya, uang dan uang. Nah, yaudah, kalau gitu gue pergi dulu ya. Ayamnya berhenti di situ. Berarti gue harus bertapa di situ. Hilang. Berarti aku harus bertapa di sini. Dan aku harus berpikir, uang, harta berlimpah. Dan harus konsentrasi. Setelah itu, setelah saya bertapa selama 1 bulan, saya ditampakkan sesosok makhluk gaib berbentuk ayam. Di situ makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Kemudian dia berkata apabila saya ingin cepat kaya dengan mudah dan cepat, maka saya harus melakukan pesugihan dengan dia. Lalu dia memberikan syarat, saya harus bersetubuh dengan dia. Bersetubuh? Ya, melakukan hubungan dengan dia. Dan di situ, pada saat itu saya tidak ambil pusing, lalu saya melakukan persetubuhan itu. Setelah melakukan persetubuhan itu, saya lalu kembali ke rumah. Setelah saya kembali ke rumah, secara tiba-tiba semua bisnis yang saya pegang itu menjadi sangat mudah. Dan dengan secara cepat saya menjadi kaya dan memiliki harta yang berlimpah.